Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sigit Pamungkas Harjo dari SDN 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen, dan teman saya Nurul Hidayati dari SDN 1 Gabusan. Dan teman saya Ariska Prisma Santi dari SMK Negeri 1 Jati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Oh iya, alhamdulillah. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Pak Sigit pripun? Baik juga, ini kebetulan baru saja dari Blora. Jadi mohon maaf tadi Bu Prisma telepon sampai 10 kali nggak saya angkat, saya baru perjalanan. Mungkin ada apa ya Bu, kok sampai 10 kali nih telepon sama saya ini? Iya Pak, tadi tuh saya telepon Pak Sigit itu mau konsultasi atau mau ngobrol tentang, soalnya kan saya mau melakukan coaching dengan salah satu teman saya. Gitu, berarti mau coaching dengan salah satu guru ibu ini ya? Iya. Gitu, baik Bu. Mungkin sebelum melakukan coaching, nah ini kira-kira ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching ini? Saya akan mengembangkan dengan kehadiran sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Gitu, jadi ada ini ya, pengembangan setidaknya ada 3 itu Ya, muncul. ya. Mungkin bisa diceritakan lagi apa namanya yang dikembangkan secara spesifik lebih fokus ke guru ibu ini apa ya? Ya, nanti saya akan lebih fokusnya ke memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, luar biasa Bu. Nanti kalau yang diobservasi itu kan terkait dengan pertanyaan berbobot berarti gitu. Ya. Berarti nanti ini yang akan saya bantu ini nanti terkait observasinya di pertanyaan berbobot seperti itu. Iya Pak. Nah, kira-kira nanti Bu Prisma bisa menceritakan indikator ketercapaian dari pengembangan dari tujuan yang Bu Pris tadi kan menceritakan terkait dengan pertanyaan berbobot. Bisa diceritakan indikatornya nanti apa yang bisa kita sepakati? Iya Pak, nanti saya akan pakai ini menggunakan indikator sesuai dengan tahapan TIRTA, yaitu bagaimana tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir tanggung jawab itu terlihat apa tidak. Gitu, baik Bu Prisma. Baik, nanti selamat melakukan coaching dengan gurunya. Semoga nanti sukses, saya juga akan mendampingi. Baik, terima kasih Bu Prisma. Iya, Pak. Monggo silakan bisa dilakukan sekarang. Ya, terima kasih Pak Sigit. Oke, sama-sama Bu Prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, gimana kabarnya? Tadi kok telepon saya sepertinya ada yang ingin diceritakan. Waalaikumsalam Bu Risma. Iya, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan. Ingin di coaching ini sama Bu Risma. Jadi di kelas saya ini saya memiliki masalah karena saya ngajar di kelas 1, begitu Bu Risma. Oh, jadi Bu Nurul punya permasalahan ini ya Bu, di cara pembelajaran di kelas gitu. Jadi di kelas 1 itu saya mengajar membaca itu anak-anak belum bisa begitu. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda begitu Bu Risma. Jadi ada anak yang sudah lancar membaca, ada yang belum, ada yang baru mengenal huruf begitu Bu Risma. Jadi saya kesulitan bagaimana sih seharusnya saya memberikan pembelajaran dengan kemampuan mereka yang berbeda supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari obrolan kita atau dari coaching kita hari ini? Oke, yang saya harapkan nanti saya menemukan solusi bagaimana seharusnya saya bisa melakukan pembelajaran
supaya mereka bisa nyaman, kemudian tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu bisa tercapai untuk murid-murid. Begitu Bu Risma. Berarti gini ya Bu, langkah pertama itu kan kita coba identifikasi dulu situasinya dari skala 1 sampai 10 itu di mana Bu Nurul merasa dalam mencapai tujuan ini. Saya merasa pembelajaran yang saya terapkan untuk anak-anak di kelas itu di skala 5 Bu Risma. Oh ya, berarti Bu Nurul sekarang merasa berada di skala 5 ya Bu. Lalu Bu Nurul mengharapkan kondisi kelasnya itu berada di skala berapa? Iya Bu Risma, jadi saya berharap ini nanti setelah kita ngobrol ini saya mendapatkan paling tidak di skala 8 begitu Bu Risma. Ya, menurut Bu Nurul, anak-anak itu lebih suka gaya belajar pembelajarannya seperti apa? Ya, ini kan kelas 1 ya Bu Risma ya, jadi saya melihatnya anak-anak itu masih senang sekali dengan bermain. Jadi saya melihatnya anak-anak itu suka yang pembelajaran berbau bermain, kemudian pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu Bu Risma. Kira-kira apa yang akan Bu Nurul lakukan supaya pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar? Saya berencana begini Bu Risma, kemampuan anak yang berbeda-beda ini saya akan melakukan pemetaan, melakukan asesmen awal kepada anak-anak terkait kemampuan mereka. Jadi nanti saya akan membuat instrumen gitu terkait untuk melihat kemampuan mereka, kemudian nanti dari hasil asesmen itu akan saya buat kelompok-kelompok sesuai gaya belajar mereka, seperti itu. Lalu ada hambatan nggak Bu yang mungkin nanti akan muncul ke depannya? Saya rasa ada ya Bu Risma, nanti kendala itu saya rasa saya akan kesulitan juga nanti dalam membuat instrumennya itu, karena saya melihatnya untuk pemetaan awal anak tidak bisa sehari 2 hari selesai. Jadi nanti mungkin di situ saya mengalami kendala juga di situ. Lalu bagaimana Bu Nurul cara menghadapi hambatan tersebut Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk membantu berkolaborasi melakukan asesmen itu Bu Risma. Jadi untuk menyusun instrumennya saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan yang lain. Ada prioritas tertentu nggak Bu? Prioritas saya nanti di situ untuk pemetaan kemampuan awal anak Bu Risma. Jangka waktunya itu nanti akan dilaksanakan bagaimana? Untuk jangka waktunya mungkin saya butuh, karena menyusun instrumennya itu tidak serta sehari 2 hari selesai ya Bu ya, dan pengamatan itu butuh beberapa hari, mungkin saya akan butuh waktu 1 sampai 2 minggu itu Bu Risma. Ya, bisa diceritakan bagaimana cara Bu Nurul itu mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah dibuat oleh Bu Nurul tadi? Iya, indikator keberhasilannya nanti adalah anak-anak itu bisa nyaman dengan pembelajaran yang saya sampaikan, anak-anak senang, kemudian dari tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, yang kita tetapkan bersama itu bisa tercapai oleh murid-murid. Begitu. Ya, lalu ada komitmen nggak Bu dalam melakukan pembelajaran? Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan supaya mereka senang dalam pembelajaran. Bisa diceritakan nggak kira-kira yang bisa membantu Bu Nurul dalam melaksanakan pembelajaran sesuai gaya belajar murid tadi? Iya, saya akan terus berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah Bu Risma, karena kelas kami juga kelas paralel, pastinya nanti kami juga akan terus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari coaching hari ini, saya jadi menemukan solusi Bu Risma. Tadi saya sempat bingung harus bagaimana. Sekarang saya sedikit punya gambaran, setidaknya saya tahu saya harus melakukan
asesmen awal untuk menentukan kemampuan belajar anak itu tadi. Wah, ya, bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Nurul sudah melakukan coaching dengan saya. Saya percaya bahwa Bu Nurul bisa melakukannya dengan baik gitu. Jangan pernah menyerah. Iya, Bu. Nanti kalau misal Bu Nurul butuh bantuan atau perlu dikembangkan lagi dengan masalahnya tadi, bisa ngobrol lagi dengan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu Risma atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Baik Bu Risma, ini tadi sudah melakukan coaching dengan salah satu guru Ibu ini. Kalau boleh tahu tadi saya lupa ini. Dengan Bu siapa ya tadi Ibu melaksanakan coaching ini? Oh iya Pak, tadi saya melakukan coaching dengan salah satu guru saya, yaitu Bu Nurul Pak. Oh, dengan Bu Nurul. Ya. Iya. Oh iya. Tadi kebetulan juga saya sedikit ikut mendengarkan. Ini Bu, terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan kita fokus di situ ya. Iya. Nah, ini menurut Ibu, menurut perasaan Ibu, sejauh mana ketercapaiannya? Kalau saya lihat itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Dari bagaimana tujuannya tadi sudah diutarakan dengan coaching, kemudian juga identifikasi juga sudah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab sudah ada Pak. Sudah ada. Mungkin kalau bisa diskalakan Bu, kemampuan Ibu terkait di coaching ini, kalau mungkin menurut perasaan Ibu sudah sejauh mana? Kalau menurut perasaan saya itu saya baru merasa sudah di skala 8 Pak. Skala 8. Ya, dalam coaching guru saya tadi. Oh iya, luar biasa ini. Jadi sebetulnya saya lihat juga tadi sudah nampak, sudah tampil dari tadi alur tirtanya. Jadi Bu, ini mungkin ada yang ingin coba mungkin dengan data-data tadi yang terkait percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Nurul tadi, mungkin ada catatan yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokusnya pada area yang ingin dikembangkan. Di sini mungkin ada catatan-catatan yang ingin disampaikan. Kalau boleh, silakan ceritakan. Ya Pak, catatannya ya tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Nurul sudah menyampaikan bahwa ingin melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar anak, kemudian juga sudah menemukan solusinya seperti itu Pak. Ini saya juga punya catatan. Kalau bolehkah saya juga ikut menyampaikan Bu? Boleh Pak, boleh sekali. Jadi tadi kebetulan saya mengikuti di awal ini permasalahannya ini terkait dengan membaca. Tadi juga saya lihat sudah bagus Bu. Jadi memang coaching ini bisa menemukan solusi tanpa arahan, dalam artian tanpa Ibu harus memberikan solusi ke coaching. Ini sudah bagus juga. Kemudian tadi juga sudah nampak terkait dengan alurnya, yaitu di awal itu mungkin obrolannya lebih diperhalus lagi. Kalau saya lihat di situ. Kemudian di solusi sudah nampak secara instrumen tadi juga solusi di awal itu kan tadi kalau saya mendengarkan Bu Nurul ini menemukan terkait dengan asesmen awal. Cuma memang asesmen awal ini membutuhkan waktu yang lama. Nah mungkin dari waktu yang lama ini bisa dikulik lagi, bisa diparafrasekan lagi. Nah nanti juga pertanyaan Bu Nurul akan lebih fokus lagi kok. Kalau pakai asesmen awal, gimana sih caranya biar tidak terlalu memakan waktu? Kesimpulan saja sih. Ya. Kalau secara alur tirta, kemudian ada rasanya sudah masuk, kemudian tadi juga tinggal pengembangan saja seperti itu. Mungkin menurut Ibu seperti apa ini? Apa yang saya sampaikan ini? Mungkin bisa boleh ditanggapi. Ya Pak, terima kasih sudah diberikan catatan. Nanti akan saya kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya seperti itu Pak. Oh iya. Supaya bisa lebih baik lagi. Oh iya. Jadi ini untuk yang terakhir itu kalau ini kan tadi sudah kompetensi terkait dengan
pertanyaan yang berbobot, jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan hasil melakukan pembinaan yang dilakukan tadi kan dengan guru ibu juga. Mungkin Bu Prisma di lain waktu ya konsentrasi coachingnya mungkin akan ada lagi yang akan dikembangkan. Kalau boleh saya tahu, mungkin bisa diceritakan ini sudah melakukan coaching dengan ibu, kemudian mungkin di berikutnya ada lagi yang ingin dikembangkan. Ya, nanti kalau saya melakukan coaching lagi, bisa yang saya kembangkan itu bisa, semoga bisa lebih dari satu ya Pak. Kalau tadi kan lebih spesifik ke memberikan pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke ketiganya itu bisa terpenuhi gitu Pak. Oh iya, baik. Semoga harapan ini bisa tercapai. Bu Prisma, jadi tadi sudah melakukan coaching, kemudian di pertemuan berikutnya harapannya juga Bu Prisma tadi sudah menyampaikan bahwa akan mengembangkan kompetensi yang lain juga. Jadi nanti tolong itu juga dicatatkan dalam bentuk supervisi akademik. Jadi ketika itu nanti melaksanakan coaching dengan guru ibu sebagai coach, kemudian teman ibu atau guru ibu ini menjadi seorang coaching, nanti bisa dibuat dalam bentuk supervisi akademik. Nah, kemudian kira-kira nanti setelah ini Bu, kapan ya kira-kira bisa dilanjutkan, di mana, kemudian siapa aja yang bisa bantu dalam artian ini. Kalau tadi Ibu tadi kan sudah fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, mungkin kalau di besoknya selain pertanyaan berbobot, lah kira-kira kapan, kemudian di mana, kemudian siapa aja yang bisa bantu sebagai coaching. Iya, nanti mungkin ini ya Pak, bisa minta bantu teman-teman guru yang lain. Kemudian nanti kalau saya butuh bantuan lagi, saya akan berkonsultasi dengan Asked lagi. Oh iya, bisa. Ini kira-kira di mana ini? Kapan ini waktunya ini kira-kira? Oh ya, nanti bisa dalam waktu 2 minggu ke depan ya Pak ya. 2 minggu ke depan. Di mana Pak ya? Ya, monggo, silakan. Di sekolah sana Pak. Oh iya, di sekolah. Baik, terima kasih Bu Prisma. Ini mantap sekali terkait coaching yang sudah dilakukan. Semoga nanti bisa lebih berkembang, bisa dilanjutkan lagi. Harapan saya juga terkait Aluk Tirta, kemudian dengan rasa ini lebih mengenal dan lebih lebih lancar lagi. Jadi mengalir sesuai dengan apa yang memang di lapangan ini terjadi. Baik, seperti itu Bu Prisma, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing di kita, monggo. Iya Pak, terima kasih sudah mau membimbing saya dalam melakukan coaching hari ini. Semoga coaching untuk selanjutnya saya bisa lebih lancar lagi, dan mohon untuk bimbingannya Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Prisma. Oh iya, ini kebetulan karena nanti ini jam 10 saya ada rapat di Blora. Saya juga terima kasih ini jamuannya tadi di sana sudah saya minum semua. Baik, terima kasih Bu Prisma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik Bu. Tadi saya berkali-kali ini menghubungi Ibu, Iya, ternyata nggak diangkat ini. Iya. Ada apa ya Pak Sigit? Ada yang ingin kita bicarakan? Iya Bu, ini kebetulan saya mau melaksanakan coaching dengan salah satu guru saya juga. Iya. Kebetulan nanti jadi harapannya nanti saya juga mendapatkan bantuan dari Ibu. Oke, siap. Nah, jadi Pak Sigit akan melakukan coaching dengan guru Bapak begitu ya? Iya, betul. Nah, sebelum melakukan coaching ini Bapak Sigit, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Dalam melakukan coaching ini, kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya itu bagaimana Pak Sigit? Iya. Jadi kalau rubrik penilaian nanti saya mengambil dari kompetensi coaching itu Bu. Jadi ada hadir penuh di situ konsentrasi.
kemudian menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. kemudian satu lagi yaitu mendengarkan aktif. Oke. Jadi ada 3 kompetensi itu, harapannya nanti kalau bisa sih muncul semua Bu. Oke. Begitu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan begitu ya, terkait kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu. Ji. Dari keterampilan itu Pak Sigit, Ji. apa yang ingin kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik begitu? Oke. Mungkin nanti saya fokusnya lebih ke ini Bu, lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mungkin lebih ingin mengembangkan itu dulu. Jadi Oke. setidaknya nanti saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, karena pendengar aktif ini kan juga di situ saya bisa mengajukan pertanyaan. Oke, berarti spesifik di pertanyaan berbobot begitu ya Pak Sigit ya. Ji. Nah, indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang diharapkan Pak Sigit apa? Ya, jadi indikatornya nanti kalau dari pertanyaan berbobot ini juga saya akan mampu. Jadi mampu di sini memberikan pertanyaan yang berbobot, di situ memberikan kunci itu juga memancing. Setidaknya di situ terlihat alur tirtanya, kemudian dari rasanya juga akan terlihat. Harapannya seperti itu. Jadi Oke. nanti secara rubrik, secara spesifik, kemudian secara penilaiannya masuknya ke situ. Oke, Jadi- bagus sekali. Harapannya saya dibantu di situ Bu, nanti di observasinya ke situ. Oke, baik. Jadi sudah jelas sekali apa yang disampaikan Pak Sigit mengenai rubriknya tadi sudah jelas. Kemudian kompetensi yang spesifik juga sudah disampaikan, Ji. indikatornya juga sudah. Nah, Iya. setelah ini Pak Sigit bisa langsung melaksanakan coaching bersama gurunya. Iya. Saya akan siap untuk mengamati. Oh, Ji. Silakan. Baik. Baik. Assalamualaikum Bu Prisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Iya, oke, masih semangat, ini luar biasa. Mohon maaf Bu Prisma, tadi ini kok saya lihat di HP ini kok, ini sepertinya Bu Prisma menghubungi saya berkali-kali. Ada apa ini Bu Prisma? Iya Pak, maaf ya sudah mengganggu waktunya jenengan, sudah telepon berkali-kali. Tidak apa-apa, silakan. Ya tadi monggo. saya tadi tuh mau cerita Pak sebenarnya. Cerita. Ada masalah. Oh, masalah apa? Pengen ini? mencari solusi gitu. Oh gitu, nje. Masalah apa ini Bu Pris? Jadi tuh saya punya masalah ini Pak, di sekolah itu ada kasus bully. Kasus bully, nje. Oh, ada kasus bully. Iya. Oke, ini kalau bisa dilanjut ini, terus kira-kira ini dari pembicaraan kita ini tujuannya mau apa ini Bu Pris? Ya tujuannya itu diharapkan nanti bully itu tidak terjadi lagi di Tidak sekolah. terjadi lagi lah, biar tidak terjadi lagi berarti mungkin bisa kita identifikasi dulu. Mungkin menurut Bu Pris kok bisa langsung ngendikan ini tadi kalau ada bullying yang seperti apa mungkin bisa diidentifikasi, ini bisa diceritakan Bu Pris? Iya, jadi ada anak yang melapor itu temannya bahwa temannya itu mungkin merasa dibully karena ya bahasa Jawanya bisa aja ejek-ejekan gitu ya Pak. Ejek-ejekan, terus mungkin menyebut nama orang tuanya. Itu nama orang tua. Ya mungkin si jadi anaknya itu tidak terima, merasa tidak terbully. merasa terbully, tidak terima, Iya. ya, intinya di situ. Mungkin sambil kita biar tambah fokus ini Bu Pris, mungkin bisa kita sedikit menerapkan biar saya lihat Bu Pres ini juga sedikit kebingungan, biar kita tetap fokus di sini terkait. Kalau saya lihat ini identifikasi dari Bu Pres ini terkait bullying, bullying nama orang tua. Kemudian harapannya tadi Bu Pres ini bullying tidak terjadi, berarti intinya kan ke solusi. Oke Bu Pres, mungkin bisa kita mulai dari menarik nafas selama 5 detik, kemudian menahan 3 detik, kemudian menghembuskan sekuatnya. Jadi biar habis sekalian, nanti termasuk masalahnya juga habis, kita menemukan solusi. Ini bisa kita mulai Bu Pres ya. Iya, saya ikuti dari saya ya.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Tahan Bupres. Gak kuat. Hembuskan lagi. Ya. Tarik nafas. Bupres dalam keadaan present, dalam keadaan penuh ada di sini, tidak kemana-mana, lebih enjoy. Ya. Kira ini Bupres. Kan tadi Bupres sudah menceritakan ada bullying sampai menyebut nama orang tua. Mungkin bisa Bupres ceritakan juga. Kira-kira mungkin Bupres punya harapan atau solusi apa terkait dengan itu? Ya mungkin harapannya itu bully sudah tidak terjadi lagi di sekolah, bisa stop gitu ya Pak. Bisa stop. Ya bisa stop. Kemudian solusinya ya Pak, solusinya itu mungkin bisa apa ya, mengadakan program anti bullying. Mengadakan program anti bullying. Oke. Terus mungkin untuk menunjang dari program anti bullying itu mungkin Bupres bisa menceritakan langkah-langkahnya di awal itu kira-kira seperti apa yang bisa seperti ini Bu. Jadi langsung mengena ke anak gitu. Jadi tidak hanya mungkin di sini programnya mungkin Bupres langsung menceritakan. Jadi langkahnya awal itu seperti apa? Ya kalau langkah awalnya mungkin bisa memanggil anaknya ini yang merasa menjadi korban, kemudian bisa memanggilnya dengan BK atau mungkin jika diperlukan mengundang orang tua. Seperti itu Pak. Jadi tidaknya ini ada konfirmasi ke ya, anak ada konfirmasi sebelum kita melangkah lebih jauh. Baik, terkait dengan itu juga mungkin kan bisa dilihat juga ya Bu ya. Nanti kira-kira dari rencana ini tadi, rencana aksi ya, bisa saya katakan selain solusi juga rencana aksinya Bu Presiden. Jadi untuk tanggung jawabnya mungkin bisa dibantu dengan orang lain. Kemudian selain solusi itu, jadi untuk langkah kedepannya untuk mencegah itu seperti apa Bu Presiden? Mungkin langkah kedepannya bisa ini ya Pak, bisa meminta bantuan Bapak Ibu guru yang lain untuk membantu memberikan edukasi terhadap muridnya. Mungkin bisa lebih ke wali kelas ya Pak. Kita minta bantuan ke wali kelas untuk memberikan sosialisasi lah terkait ini bullyingnya tadi. Kalau bullying itu memang tidak boleh dilakukan, bisa berdampak negatif bagi yang menjadi korban, seperti itu Pak. Betul. Jadi setidaknya ini ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi dengan wali kelas dan teman-teman yang lain termasuk di situ. Mungkin kalau di Bupres ini kan di SMK mungkin juga ada guru BK-nya ya. Iya, dengan guru BK juga. Jadi semoga itu juga menjadi solusi. Nah terkait dengan ini mungkin Bupres kadang kan dari langkah itu mungkin Bupres bisa memberikan sedikit cerita. Jadi terkait tanggung jawab kita juga apa yang sudah ditemukan Bupres tadi tentang solusi tadi, mungkin yang bisa menjadikan kita sebagai seorang guru juga terkait dengan rencana tadi biar tetap berjalan, kemudian konsisten. Mungkin Bupres bisa menambahkan lagi apa yang akan dilakukan. Apa ya Pak? Ya dengan sosialisasi tadi ya, bisa menghadirkan, kalau bully itu bisa menghadirkan dari luar mungkin ya Pak, minta sosial. Berarti minta sosialisasi ya, dari sosialisasi dari luar. Dari orang yang berkompeten. Ya, dari orang yang berkompeten ya. Nah, ini kan kadang mungkin tidak konsisten Bu. Nah, biar konsisten itu mungkin ada langkah-langkah dari Bupres biar itu tetap konsisten berjalan, program itu tetap berjalan, kemudian sesuai dengan harapan. Gimana Bupres? Apa gila? Ya, bantuan kepala sekolah agar selalu membuat program dan mengingatkan. Langsung tak jawab. Iya.
Ya itu tadi Pak, supaya biar konsisten ya kita meminta kepala sekolah untuk membuatkan program atau peraturan lah ya, peraturan tentang bully gitu, bahwa tidak harus saling menghormati sesama teman. Seperti itu Pak, saling menghargai. Baik Bu Grace, terima kasih sekali. Ini mungkin ada sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan lagi Bu Grace? Tidak ada Pak. Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Sigit sudah mau membantu saya untuk menemukan solusi tersebut. Iya, sama-sama Bu Grace. Jadi bagaimana Bu ini perasaannya setelah kita melakukan coaching, kemudian Bu Grace ini menemukan solusi? Ya, boleh nih ya. Ketok ya. Oh, Itu mau dia jangan buka mau, tadi kan bocor pasti kelihatan ya Pak. oh iya. Jadi setelah menemukan solusi, kemudian setelah melaksanakan coaching ini, kira-kira kita sudah ngobrol berdua terkait coaching ini, bagaimana perasaan Bu Grace ini sekarang? Alhamdulillah sudah sedikit lega ya Pak, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak Sigit sudah mau membantu saya dalam menemukan solusi. Untuk selanjutnya nanti kalau misalkan saya butuh bantuan lagi atau untuk mengenai perkembangan kasus ini, saya boleh melakukan coaching lagi dengan Pak Sigit ya? Oh iya, boleh. Oke, baik Pak Sigit, tadi sudah melaksanakan coaching dengan coach ya, begitu. Siapa tadi Pak Sigit coachingnya? Oh iya, tadi saya sudah melakukan coaching kebetulan dengan guru saya, itu Bu Prisma Hasanti. Oke. Tadi sudah banyak hal yang dibicarakan. Oke, baik. Dengan indikator tadi spesifik pada kompetensi pertanyaan berbobot begitu ya Pak Sigit? Betul, ya? betul Bu. Nah, Iya. Oke. Bisa Pak Sigit ceritakan bagaimana tadi ketercapaian coaching yang Bapak lakukan terkait dengan pertanyaan berbobot, menurut perasaan Pak Sigit bagaimana? Ya, jadi tadi kebetulan ya Bu, baik. Ternyata mengajukan pertanyaan berbobot itu juga cukup sulit Bu. Oke. Jadi mungkin kalau diskalakan 10 itu mungkin saya baru masuk di 8, atau lebih tepatnya ya kira-kira di angka 7 sampai 8 lah, itu sudah bagus buat saya. Karena mungkin kan ini karena masih latihan dan baru Bu. Mungkin nanti kalau sudah berkali-kali ya semoga nanti saya bisa di angka maksimal. Oke, bagus, luar biasa sekali Pak Sigit semangatnya. Boleh saya sampaikan juga pengamatan dari data observasi saya Pak Sigit? Oh boleh Bu, ya, Bu. Oke. Dari pengamatan saya tadi Pak Sigit sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sudah jelas sekali, sudah menggali coaching untuk menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami coaching, kemudian menanyakan rencana aksinya dan juga tanggung jawab. Nah, dari pengamatan saya, Pak Sigit sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching ini sudah sangat bagus sekali, sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian mungkin sedikit dari pengamatan saya boleh saya sampaikan ya Pak Sigit ya. Dari identifikasi tadi mungkin coach bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih mendetail lagi kepada coach supaya masalah yang dihadapi coach itu coachnya bisa menemukan solusinya tersendiri dengan real begitu Pak Sigit. Oke, selanjutnya Pak Sigit, dari kompetensi tadi untuk pertanyaan berbobot, mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Jadi kalau tadi kebetulan saya berlatih Ibu terkait mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin untuk besok saya akan lebih fokus ke present. Jadi ke hadir penuh mindfulness di sini harapannya
dengan adanya prison itu mungkin akan lebih fokus dan solusinya akan lebih tepat sasaran dan lebih gamblang. Jadi dari situ harapannya seperti itu yang ingin saya kembangkan lagi setelah. Prison ya Pak Sigit ya. Iya. Nah, ini Pak Sigit punya rencana kapan nih mau dilakukan? Kira-kira mungkin 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Iya. Di mana Pak Sigit? Sama masih di sekolah. Dengan guru yang mungkin membutuhkan begitu ya Pak Sigit Iya, dengan guru yang memang membutuhkan. Luar biasa sekali Pak Sigit sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga di pertemuan berikutnya nanti memang sudah bisa di skala yang Pak Sigit sampaikan tadi di skala maksimal. Amin. Selamat beraktivitas selanjutnya Pak Sigit. Terima kasih Bu atas bantuannya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi saya dan untuk berlatih lagi, dan mohon bantuannya untuk berikutnya. Siap Pak Sigit. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Risma. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Dengan siapa Bu kalau boleh tahu? Ini nanti saya dengan Pak Sigit Bu Risma. Oh, dengan Pak Sigit ya. Nanti ketika praktek coaching nya Bu Nurul dengan Pak Sigit ya, kira-kira rubrik penilaiannya akan dilaksanakan seperti apa Bu? Iya. Saya akan menyampaikan nanti coaching dengan memperhatikan alur tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sini nanti saya juga akan melihat kompetensi coaching Ibu ya, mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Ya, bagus Bu. Kemudian kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Nurul kembangkan? Oke, berdasarkan rubrik tadi, keterampilan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari itu ya Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi itu manakah yang akan Bu Nurul pilih agar lebih spesifik lagi? Nanti saya akan lebih spesifik di dalam pengajuan pertanyaan berbobot begitu Bu Risma. Lalu indikator ketercapaian yang ingin Bu Nurul capai dalam proses coaching ini nanti ya apa Bu? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti saya harap coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi nanti coach akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bu. Ya, wah luar biasa sekali ya Bu. Silahkan Bu Nurul melakukan coaching. Baik, sampai semoga lancar. Iya Bu Risma. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah ini baik sekali. Cuma masih dalam kegundahan ini Bu. Dan gundah bagaimana? Apa yang membuat Pak Sigit gundah? Ini saya ada permasalahan terutama di pembelajaran terkait penanganan anak. Di penanganan anak yang bagaimana Pak Sigit? Jadi kebetulan kemarin itu saya baru belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian langsung saya terapkan ini di sekolah. Dan ternyata ini teman-teman sejawat, teman-teman guru itu begitu saya melihat menerapkan ini segitiga restitusi, ini teman-teman mungkin lihatnya terasa aneh. Jadi sekolah menerapkan segitiga restitusi begitu ya, tapi masih dipandang aneh oleh rekan-rekan Pak Sigit di sekolah gitu. Nah, apa sih tujuan kita ngobrol hari ini Pak Sigit? Setidaknya ini ada solusi. Ya, saya sudah jangka
dianggap aneh dengan penerapan segitiga restitusi, karena kebetulan kan kemarin saya menerapkan itu ketika ada kasus Bu. Jadi ada kasus ini anak ini, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi. Di situlah timbul masalah. Masalahnya itu gimana Pak Sigit ini? Yang dihadapi? Jadi gini, ketika saya kebetulan kami menerapkan segitiga restitusi itu mulai dari informasi di situ dan mengajak sampai ke tahap yang terakhir. Nah itu kemudian kan teman-teman juga baru tahu ada apa namanya segitiga restitusi. Kemudian mereka berdiskusi dengan saya. Nah dari situlah mereka bertanya, loh Pak, anak-anak ini yang dianggap aneh, terutama pada ketika kita berperan sebagai teman. Nah kalau dulu itu kan menganggap kita sebagai teman itu ya bagus, tapi kemudian saya bilang bahwa kalau kita berperan sebagai teman saja juga masih ada sisi negatif. Harapannya dari apa namanya kontrol ini di sini nanti kita tetap ke manajer. Nah dengan adanya segitiga restitusi itu harapannya juga kita ke anak itu penanganannya akan berbeda. Tidak hanya sekedar kemudian mencari salah benar, tetapi membuat sadar anak dia melakukan sesuatu itu dimulai dari dirinya. Jadi dengan kesadaran penuh. Nah dari situ mungkin teman-teman menganggap anak itu harus dengan hukuman ini dan sebagainya. Nah akhirnya terjadilah itu diskusi yang mungkin dianggap aneh. Oke. Kalau saya tangkap dari masalah Pak Sigit itu merasa aneh ketika Pak Sigit menerapkan pola segitiga restitusi, begitu ya Pak Sigit ya? Betul. Jadi kebetulan di situ kan memang kita itu membuat mencari solusi bersama dengan anak, tidak hanya apa namanya menyalahkan, tetapi mencari solusi bersama. Kita membuat kesadaran ke anak bahwa orang melakukan kesalahan itu wajar, namun di situ kita juga mengembalikan anak. Jadi anak ini tidak hanya sekedar merasa bersalah, tapi akan mengembalikan anak ini pada kelompoknya dengan pede, percaya diri, kemudian kembali secara utuh. Jadi kesadaran dirilah ini yang dibutuhkan. Jadi mungkin buat teman-teman saya itu dianggap aneh. Sekarang itu kalau anak ada yang melanggar itu ya hukuman paling tepat gitu loh. Oke, kalau dari cerita Pak Sigit, keanehan ini di lingkungan Pak Sigit ini berada di skala berapa Pak Sigit? Nah ini kalau di aneh ini ya sangat aneh sekali. Kalau mungkin di 10 mungkin dianggap aneh ya 8 lah. Oke. Jadi keanehan ini ya timbul karena memang mungkin ya maaf ini karena memang ini sesuatu hal baru. Jadi kebetulan saya juga mempelajarinya juga ketika mendapatkan mengikuti CGP guru penggerak, dan baru saya yang mengikuti dan yang mendapatkan. Oke, baik Pak Sigit. Nah, setelah ini nanti harusnya Pak Sigit ini memiliki keinginan keanehan ini hilang hingga sampai di skala berapa Pak Sigit? Ya setidaknya kalau bisa di angka 10 maksimal ya di angka 10 Oke, maksimal. baik. Harus Nah, hilang. lalu rencana apa Pak Sigit yang akan Pak Sigit lakukan supaya bisa mencapai skala 10 itu Pak? Nah itu saya akan mikir dulu. Oke. Setidaknya ini punya apa namanya ya kalau kemarin begitu seperti itu ya saya kemudian berpikir wah ini saya harus banyak sering berdiskusi dengan teman-teman. Kalau perlu juga melaksanakan diseminasi ataupun IHT. Jadi harapannya nanti terkait dengan penanganan anak, harapannya kan pembelajaran itu ya berpusat pada anak. Kemudian dengan pola-pola yang lama, hukuman dan sebagainya itu juga harus hilang. Karena penerapan segitiga restitusi ini saya menganggap bahwa itu lebih tepat. Jadi anak diajak diskusi, mereka punya kesadaran, kemudian kita sebagai guru juga memberikan kenangan yang tidak hanya sekedar hukuman. Contoh nih Bu, kalau saya menghukum murid itu pasti dia akan ingat sampai tua, tapi yang diingatkan kejelekannya. Tapi dengan segitiga restitusi ini bisa meminimalisir, kemudian menghilangkan judgement itu. Menurut saya Bu, ya jadi saya setidaknya nanti bisa melaksanakan diseminasi lah. Oke, baik. Tadi Pak Sigit menyampaikan beberapa hal rencana ya
ada diseminasi, kemudian diskusi dengan anak, dan itu mungkin yang lebih akan fokus Pak Sigit lakukan yang mana dulu ini? Jadi harapannya nanti saya akan diseminasi Oke. di sekolah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian materi dari apa yang sudah saya dapat atau saya ketahui terkait dengan segitiga restitusi. Oke, bagus, baik. Oke, dari pelaksanaan diseminasi ini ya Pak Sigit ya, mungkin Pak Sigit ada kendala enggak nanti dalam pelaksanaannya? Ya mungkin karena ini dianggap tabu ya Bu. Jadi memang saya butuh dukungan. Selain saya sendiri juga nanti saya akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang lain terkait dengan diseminasi. Kemudian juga harus sepemahaman dulu dengan kepala sekolah terkait diseminasi ini. Jadi mendapat dukungan berpulang. Jadi nanti pemahaman ke teman ini juga lebih enak kalau dapat. Mungkin saya lihat ceritanya di situ ya. Jadi koordinasi. Oke. Nah, kemudian strategi yang akan Pak Sigit lakukan apa nanti ketika menghadapi kendala di kolaborasi dengan teman? Nah, mungkin karena ini kadang kan kalau kolaborasi itu teman-teman juga kadang jauh. Jadi mungkin saya cenderung akan lebih berdiskusi dulu sebelum diseminasi, berdiskusi dengan teman-teman di sekolah. Jadi sebelum diseminasi setidaknya teman-teman itu sudah punya gambaran segitiga restitusi itu seperti apa. Nah itu yang dimulai, setidaknya sudah ada tahapan awal saya memberikan pemahaman ke teman. Kemudian ya termasuk memberikan contoh seperti kemarin kan, ketika saya memberikan contoh kan itu yang dianggap aneh oleh teman. Oke, baik. Nah, oke, kalau saya tangkap berarti Pak Sigit nanti akan memulainya dengan diskusi dulu dengan teman-teman di sekolah untuk melaksanakan aksi diseminasi. Itu ya Pak Sigit. Dan komitmen Pak Sigit apa nih dalam rencana ini nanti? Ya jadi setidaknya tetap fokus Bu. Harapannya sampai teman-teman ini nanti semua bisa minimal memahami, menerapkan ataupun merubah cara penanganan ke anak terkait ketika ada masalah. Segitiga restitusi ini sebenarnya sudah nampak di teman-teman guru ketika melakukan bimbingan pada siswa. Oke, ini komitmen Pak Sigit luar biasa sekali. Nah, Pak Sigit, ini kita sudah ngobrol banyak sekali nih, Pak Sigit. Apa yang Pak Sigit dapatkan dari obrolan kita ini? Wah banyak ini. Ya. Terutama kan gini. Jadi kalau tadi itu saya bingung. Iya. Kadang kita sudah tahu solusinya, tapi kalau nggak ngobrol seperti ini bingung. Jadi saya terima kasih sekali dengan guru sudah membantu saya setidaknya di dalam kemumetan saya terdapat solusi. Setidaknya dengan hal ini saya menemukan solusi yang ternyata ya saya sendiri yang ngomong. Iya, kemudian menemukan secara sendiri, kemudian ya dan obrolan ini juga saya lebih lega Bu, lebih enak karena solusi ini saya anggap lebih bisa saya laksanakan, lebih saya anggap lebih lebih tepat karena memang secara lapangan ini kan yang paham saya. Iya. Tapi dari sini kan terima kasih Bu Nurul ini sudah memberikan pertanyaan pemantik yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya, ini menjadi terpikirkan. Oke, luar biasa sekali Pak Sigit, bisa menemukan sendiri ya nanti, jadi bisa melakukan aksi dan rencana yang sudah Pak Sigit sampaikan seperti tadi dengan melakukan diseminasi dan sebagainya. Saya tunggu action berikutnya ya Pak Sigit ya. Semoga di pertemuan berikutnya nanti ada cerita baru lagi tentang keberhasilan Pak Sigit dalam membuat teman-teman Pak Sigit biasa dengan segitiga restitusi. Saya menemukan solusinya. Terima kasih sekali nih Bu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas selanjutnya Pak Sigit. Iya Bu, terima kasih Bu, sama-sama. Bu Nurul tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Sigit. Iya, Pak Sigit. Oh ya, Pak Sigit ya. Pak Sigit ya. Kalau perlu tahu tadi Pak Sigit itu ngajar di mana ya?
mengajar di SDN 5 Ngawen. Oh iya, lalu bagaimana Bu tentang ketercapaian dalam mengajukan pertanyaan berbobot menurut Bu Nurul? Oke, tadi Pak Sigit selaku Koji sudah menyampaikan permasalahannya. Kemudian saya sebagai peserta berusaha untuk menggali masalah yang disampaikan Pak Sigit dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Sigit bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi mengalir begitu saja tanpa disadari Pak Sigit menemukan sendiri masalah solusi dari masalah yang dihadapi. Begitu Ibu. Ya, lalu tadi Bu Nurul sudah menyampaikan ini apa mencatat ya, bisa Iya. diceritakan Bu tadi catatan apa saja yang sudah Bu Nurul catat ketika melakukan coaching dengan Pak Sigit? Ya Bu Risma, jadi tadi ada beberapa catatan kecil yang saya buat terkait ketika mengcoaching Pak Sigit begitu ya Bu. Iya. Saya melihat dari alur coaching itu sendiri, tahapan mulai alur coaching Tirta begitu ya Bu ya. Iya. Dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu tadi sudah saya lakukan begitu. Semua tahapan alur Tirta ini sudah sesuai begitu Bu Risma. Ya, lalu kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan untuk coaching selanjutnya? Oke, saya ingin nanti di pertemuan selanjutnya begitu Ya, Bu, ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan mengembangkan di present begitu Bu. Jadi hadir penuh untuk mendengarkan coach dalam menyampaikan permasalahannya sehingga saya dapat merangkum menjadi memparafrase yang disampaikan oleh coach. Ya, lalu jangka waktunya akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin 1 bulan lagi. Ya, terima kasih ya Bu Nurul sudah Ya. melakukan coaching dengan Pak Sigit dengan baik. Semoga coaching selanjutnya bisa tercapai sesuai dengan keinginannya Bu Nurul Iya. capai. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Risma sudah memberikan banyak masukan juga kepada saya untuk bisa meningkatkan kemampuan coaching saya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.